ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam acara atas talian kita. Saya percaya kita datang rindu untuk menyembah Dia. Biar segala yang bernapas memuji Dia. Mari sama-sama angkatkan pujian ini. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Biar segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Ya segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Ya segala yang bernapas memuji nama-Mu Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai bersukacitalah hadapan Tuhan kita.
sekarang Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Berkat Tuhan Yesus layak dengan naikkan lagu Tuhan Yesus. Semua pujian manusia
apa yang ada Tuhan Yesus. Cuma kami bawa diri kami untuk menyembah-Mu Tuhan, mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan minggu ini Tuhan, kami layak menyembah-Mu. Pagi ini Tuhan Yesus kami layak walaupun kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami syukur Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang setia mendengar kami ataupun membawa kami. Kadang Tuhan kami menyimpang Tuhan. Ataupun Tuhan Yesus kami dalam kesusahan ataupun kami dalam keadaan dilema Bapa. Suasana sekarang Tuhan Yesus banyak membuat kami dilema Tuhan. Tapi Tuhan Yesus panggilan-Mu, apa yang Kau Tuhan Yesus inginkan Bapa, datang menghadap Engkau Tuhan, menyembah-Mu walaupun apa rintangan yang ada Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, terimalah kami Tuhan pagi ini. Kami angkatkan doa ini Tuhan Yesus. Doa penyembahan kami Tuhan biar layak di depan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di akhir minggu dalam bulan Mac ini, tepatnya tanggal 28 Mac, pada minggu yang akan datang kita akan merayakan Good Friday. Saya mau membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah satu topik, penggunaan vaksin sebagai sebuah harapan. Saya akan membahas bagian firman Tuhan, bagian topik ini sesuai dengan perspektif Alkitab. Oleh karena apa? Ada banyak orang-orang yang bertanya kepada saya tentang perkara ini. Sehingga Bapak Ibu dan seluruh jemaat sidang BM Glory Permi, saya mau membawa Anda untuk boleh benar-benar memahaminya, apa alasannya kita mengambil dan apa alasannya untuk tidak mengambil. Itu bergantung kepada saudara, tetapi saya ingin mau memastikan perspektif Alkitab tentang perkara ini. Oleh karena demikian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kekal, Allah yang memiliki firman. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kami menggali kebenaran firman-Mu, Engkau akan memberikan kepada kami pemahaman untuk memahaminya. Sehingga Bapa di sorga melalui firman Tuhan yang saya sampaikan, biarlah kebenaran Allah ini menjadi bagian dalam kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan di masa pandemik ini. Terpuji Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan bagian ini sebagaimana yang saya katakan tadi, penggunaan vaksin sebagai sebuah harapan ditinjau daripada perspektif Alkitab. Untuk memahaminya ada 3 perkara yang saya katakan kita harus mengerti secara terminologi apa penggunaan vaksin sebagai sebuah harapan. Dan yang kedua, bagaimana manfaatnya vaksin itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, tanggapan teologis Kristiani terhadap vaksin sebagai sebuah harapan. 3 perkara ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Saya berharap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila kita memahami, maka kita boleh mengambilnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang salah apabila kita mengambil sesuatu dengan pendekatan yang benar, yang pasti, yakin. Sehingga tidak ada sesuatu keraguan di dalamnya ketika kita mengambil sesuatu yang perlu bagi kesehatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kepada kita pengertian secara terminologi apa sebenarnya vaksin sebagai sebuah harapan. Oke, saya sengaja melihat pengertiannya dari Google. Dia berkata vaksin itu adalah suatu bahan antigenik yang digunakan untuk dapat menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit.
Biasanya vaksin ini disuntikan kepada kita, kepada tubuh kita, supaya memperkuat imun di dalam tubuh kita terhadap penyakit. Jadi saya percaya anak-anak kita, semua kita, warga jemaat, dahulu kala kita telah pun pernah menerima vaksin-vaksin dalam usia-usia ketika kita masih baby. Oke, dalam konteks vaksin COVID-19, maka kita akan mencoba memberikan pemahaman kepada jemaat tentang vaksin ini. Apabila disuntikan kepada tubuh kita, maka vaksin itu bekerja di dalam tubuh kita untuk membuat kekebalan bagi sistem imuniti tubuh kita dan menghasilkan satu antibodi yang spesifik terhadap virus yang sedang terjadi. Jadi paling setidak-tidaknya vaksin yang akan kita terima akan membuat tahap imuniti kita kebal terhadap sebuah jangkitan penyakit. Dengan demikian, suntikan tersebut dapat bertindak melalui di dalam tubuh kita terhadap virus yang terdedah. Bagi saya berpikir penemuan tentang vaksin ini satu kesyukuran kita kepada Tuhan. Jadi itulah vaksin yang sedang dan akan kita perolehi dalam waktu dekat. Nah, saya memberikan tadi topik penggunaan vaksin sebagai sebuah harapan. Apa itu harapan? Harapan itu merupakan bentuk dasar sebuah kepercayaan, keyakinan, keinginan kita untuk masa yang akan datang. Sesuatu buah yang akan kita inginkan di masa yang akan datang, itulah harapan. Biasanya harapan ini suatu bentuk keinginan di dalam tubuh, di dalam diri kita, apa yang ingin kita capai. Jadi kita perlu berharap. Kata harapan, pengharapan, berharap, itu satu kata kunci bagi kita sebagai orang percaya. Alkitab senantiasa menjelaskan tentang pentingnya pengharapan bagi kehidupan kita orang percaya. Bahkan itu sesuatu perkara yang paling penting. Kata Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Sehingga melalui harapan kita, maka kita memperoleh sesuatu keinginan yang akan berguna di masa yang akan datang. Jadi vaksin sebagai sebuah harapan artinya vaksin itu disuntikkan kepada kita supaya imun dalam tubuh kita boleh menghasilkan satu kekebalan terhadap penyakit sehingga berdasarkan vaksin itu kita memiliki satu pengharapan. Kita memiliki satu harapan bahwa di masa yang akan datang kita bebas. Kita boleh kebal terhadap penyakit yang sedang menular. Jadi bagi saya berpikir vaksin ini perlu bagi kehidupan kita. Supaya kita tidak membawa virus kepada orang lain. Dan virus yang terdedah tidak kena kepada kita. Itu satu hal yang perlu kita ambil. Sehingga saya memberikan kepada kita dalam terminologi ini bahwa vaksin itu adalah sebuah harapan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan bahwa vaksin telah ditemukan untuk peristiwa COVID-19. Oke, lalu bagaimana manfaatnya bagi kehidupan kita? Sebagaimana yang saya sudah jelaskan di atas bahwa vaksin itu merupakan satu cara,
sesuatu yang disuntikkan kepada diri kita untuk mencegah merebaknya penyakit itu melalui virus yang ada kepada kita, atau kita tidak menularkan virus kepada orang lain karena kekebalan tubuh kita terhadap penyakit tersebut, maka kita perlu bersyukur untuk usaha para saintis yang telah menemukan hal ini di dalam penemuan-penemuan yang telah diberlakukan. Sehingga saya harus berkata, kita berharap virus ini tidak akan terus merebak. Namun yang menjadi permasalahan, terdapat kontroversi terhadap vaksin ini. Ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan pun terjadi. Banyaknya orang yang meragukan tentang vaksin tersebut. Saya berharap sidang jemaat tidak ragulah ya. Saya percaya apa yang dilakukan oleh kerajaan kita adalah pasti yang terbaik untuk masyarakatnya. Sehingga dalam bagian ini, mari kita melihat vaksin itu dari sisi yang positif. Dalam arti kata, vaksin sebagai sebuah harapan bagi masyarakat kita. Ada paling tidak 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada Anda dalam hal ini. Yang pertama, pengambilan vaksin itu boleh melindungi diri Anda, community Anda, dan orang lain. Saudara, vaksin dapat melindungi diri kita. Karena tubuh kita akan mengalami kekebalan, imunitinya kuat untuk tahan terhadap virus yang sedang terjadi. Perlindungan yang seperti ini Alkitab telah jelaskan. Dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Kita perlu perlindungan. Ya. Kita perlu vaksin itu untuk melindungi diri. Ya. Kalau boleh saya berkata, itu sangat-sangat diperlukan bagi setiap orang. Perlindungan. Oleh karena apa? Adanya ancaman, adanya bahaya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi kita perlu perlindungan. Itulah sebabnya saya berharap kita sebagai jemaat Tuhan tetap memiliki perlindungan secara pribadi. Ya. Dalam konteks perjanjian lama, pada zaman Musa, Allah menyuruh supaya mereka membuat satu tempat perlindungan, kota perlindungan. Karena kota-kota perlindungan ini sangat diperlukan bagi orang-orang yang berada dalam ancaman. Sehingga apabila orang-orang yang sedang terancam hidupnya, ketika mereka masuk di kota perlindungan itu, di tempat perlindungan itu, dia aman. Ya. Jadi dalam konteks perjanjian baru, perlindungan kita adalah Yesus Kristus. Yang dapat memprotek kita daripada segala hal yang mengancam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun saudara-saudaraku, dalam konteks vaksin sebagai sebuah harapan, juga boleh memberikan perlindungan kepada tubuh kita. Memang secara teologis, perlindungan kita adalah Yesus Kristus. Tetapi dalam konteks kesehatan, kita perlu terlindung daripada virus-virus yang ada, yang sedang merebak pada saat ini. Maka kita perlu perlindungan melalui vaksin. Apabila semua masyarakat telah kebal terhadap penyakit COVID-19 ini, maka harapan kita di masa yang akan datang, pandemik COVID-19 akan berhenti. Kekebalan tubuh kita akan kuat untuk menghadapi virus yang sedang berlaku saat ini. Sehingga di masa yang akan datang, gereja maupun masyarakat dan bangsa kita akan bebas terhadap pandemi COVID-19. Itu
itu bukanlah satu usaha yang senang, yang diperoleh dengan mudah. Tetapi mari kita bertindak secara positif terhadap perkara yang harus kita segera miliki manfaatnya bagi kehidupan dan tubuh kita. Yang kedua, penerimaan kita terhadapnya vaksin itu adalah dalam satu kerangka bahwa melaluinya kita memperoleh harapan di masa yang akan datang. Anda tidak perlu takut dalam hal apa, ya kita tidak begitu rasa cemas menghantui kita. Pada saat ini kita rasa cemas-cemas juga, bukan? Oleh karena apa? Kita tidak tahu siapa di antara kita ketika kita pergi shopping ke pasar, mungkin orang-orang yang berada di pasar sana ada juga yang menderita COVID-19, kita tidak pernah tahu. Tetapi apabila kita sudah menerimanya, maka ada satu harapan, kita akan kebal terhadap virus tersebut. Namun saya tetap berkata, kita tetap menjalankan sesuai dengan SOP yang berlaku. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker, dan membersihkan diri kita. Saudara-saudara, jangan sampai kita, saya sudah injection vaksin, Mbak. Saya tidak perlu pakai masker, itu salah. Kita harus mengikuti SOP yang berlaku. Nanti Anda kena saman, jangan sampai kelihatan kita tidak menggunakan mask di tengah jalan, maka ada saman-saman tertentu yang akan diberlakukan kepada kita. Nah, sebagai satu harapan, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Ya, penerimaan kita atas vaksin tersebut adalah dalam kerangka sebuah harapan. Suatu kali ada jemaat bertanya kepada saya, "Pastor, apakah kamu akan menerima vaksin?" Ya, kenapa? Saya cakap. Ya, oleh karena banyaknya isu-isu yang mungkin sampai kepadanya. Sehingga dia merujuk kepada saya, "Syukur kalau kamu sedang bertanya, tanyalah kepada orang yang paham tentang vaksin ini." Memang saya tidak begitu paham tentang apa yang di dalamnya, sesuatu benda itu. Tetapi penggunaannya lebih bagus kita tanya kepada orang medis lah. Hal-hal apa yang ada di dalam vaksin tersebut. Tetapi saya percaya, ya secara teologis, saya harus berkata memberikan jawaban kepada saudara tentang pengambilan obat-obat tertentu yang mungkin Anda ragu atau Anda ada skeptis ya. Sesuatu keraguan yang Anda sendiri, ya orang lain ambil lah. Kira-kira begitu ya. Saya mau mengajak kepada saudara untuk memahami firman Tuhan. Alasan ini saya berkata kepada jemaat itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Arti kata, ketika kita menerima sesuatu, berdoalah melalui alat yang dimasukkan atau alat suntikan yang dimasukkan kepada tubuh Anda perlu berdoa. Karena apa? Supaya kekhawatiran yang ada pada diri Anda letakkan kepada Tuhan. Ada kalanya kita merasa bahwa banyak benda yang membuat kita khawatir. Ya, kekhawatiran ini membuat kita rasa-rasanya, ya mau ambil kah, tidak kah? Ya. Jadi saya berkata, memberikan jawaban. Apakah Pak Pastor nanti akan menerima vaksin? Saya akan terima. Tunggu masanya, melalui My Sejahtera, kamu masukkan di dalamnya. Sehingga vaksin itu penting bagi kesehatan tubuh kita.
Saya ingin membawa Anda kepada satu perkara yang pernah dinyatakan oleh Martin Luther. Dia berkata, kamu tidak boleh mencegah burung-burung terbang di atas kepala kamu. Tetapi kamu boleh mencegah apabila dia mau bersarang di kepalamu. Ya. Apa maksudnya, saudara? Ada kalanya pemikiran-pemikiran, sesuatu mengganggu ke pemikiran kita, sehingga kita masuk ke dalam pikiran kita, tak payahlah terima begini-begini, ini nanti efeknya begini-begini, orang lain cakap. Sehingga ini merupakan satu perkara yang kamu simpan dalam pemikiran kamu, sehingga kamu tidak bertindak secara positif. Untuk hal ini saya ingin membawa Anda, apabila terlintas dalam pemikiran Anda hal-hal yang tidak baik, ya tolong datang kepada pastor, kepada kami, bertanya kepada mereka, adakah hal ini baik untuk saya? Ya, apa alasannya? Kenapa tidak buat? Ya, dengan konseling yang seperti ini kita akan memahami apa tindakan-tindakan yang patut kita lakukan dalam konteks firman Allah. Jadi jangan ragu, datang saja kepada kami gembala untuk boleh menanyakan sesuatu supaya Anda memiliki satu keyakinan, kepastian bahwa Anda tidak salah ketika Anda mengambilnya. Oke? Jadi kalau begitu, firman Tuhan berkata juga, jangan khawatir, ya. Jadi kalau kamu makan, kalau kamu minum, lakukanlah segala sesuatu dengan doa dan ucapan syukur. Jadi tidak salah penerimaan vaksin sebagai satu kerangka, sebuah harapan bagi Anda untuk Anda di masa yang akan datang akan mengalami sesuatu kebaikan. Anda tidak hanya memprotek diri Anda, tetapi memprotek keluarga Anda juga, bahkan orang lain. Sehingga dalam perkara ini, hal yang ketiga, kita patut bersyukur karena ada solusi atas vaksin sebagai sebuah harapan. Solusi telah memberikan satu jawaban bagi kita, bahwa vaksin itu patutlah kita terima, karena itu adalah satu solusi yang di mana Allah bekerja juga melalui vaksin ini. Saya percaya apabila kita terima dengan doa dan permohonan dan syukur, saya berharap vaksin COVID-19 akan melindungi negara kita daripada pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, apa tanggapan teologis kita terhadap vaksin sebagai sebuah harapan? 3 perkara yang saya ingin sampaikan kepada saudara secara teologis. Yang pertama, Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan mau tubuh Anda itu sehat. Tubuh saya ini sehat. Karena Tuhan menciptakan kita supaya kita mempermuliakan dengan tubuh yang sehat. Itu sebabnya Tuhan Yesus tahu bahwa akan ada penyakit-penyakit dan penderitaan. Bukankah penyakit dan penderitaan itu merupakan bagian integral daripada kehidupan kita? Semasa kita hidup ada banyak penderitaan. Bahkan juga kita terdedah dengan berbagai-bagai penyakit. Namun Yesus Kristus diutus oleh Allah untuk mengatasi masalah. Masalah yang dialami oleh manusia itu sendiri. Saudara, masalah yang paling fundamental kepada kita, kepada manusia, bukan penyakit, tetapi dosa. Ya, COVID-19 ini hanya apalah itu di mata Tuhan. Tetapi, saudara, masalah yang paling fundamental adalah dosa. Dosa itu apa? Pemberontakan kita terhadap firman Allah. Ya. Untuk masalah itu Yesus Kristus diutus Allah untuk mati dan menderita.
Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6 berkata begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia sesungguhnya tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Saudara, ini bukan kalimat biasa. Penderitaan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia, termasuk penyakit kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk penyakit itu pun Yesus sudah mati. Kematiannya di kayu salib berlaku dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mau sehat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara teologis, kita mau supaya, Tuhan mau supaya Anda dan saya sehat. Sehingga kita mempermuliakan nama Tuhan dengan kesehatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Yang kedua, secara teologis, Allah berdaulat di atas semua masalah. Allah berdaulat di atas semua peristiwa. Jadi peristiwa pandemi COVID-19, saya boleh berkata, Allah ada berdaulat di atas semua penyakit itu. Kalau Allah berkata itu boleh sembuh hari ini boleh hilang. Semua di seluruh negara. Tetapi saudara, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada kedaulatan Allah. Allah yang mengerti, Allah yang memahaminya. Sehingga virus COVID-19 ini yang telah menjangkiti banyak manusia dan pada akhirnya mereka mati. Jangan berkata, dia dikutuk Allah. No. Allah berdaulat di atas semua peristiwa yang ada. Kalau seandainya pun ada di antara orang-orang yang telah mendahului kita, yang terlibat, yang terjangkiti virus COVID-19 dan akhirnya menemui ajalnya, Allah berdaulat di atas kematiannya. Bukan karena Allah mengutuk dia. Meskipun Anda mungkin melihat, hei, itu karena dosanya. Bukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Meskipun virus ini masih tetap ada. Tetapi marilah kita tetap berharap kepadanya. Yang dimana dia berdaulat. Bahkan dikatakan dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Bahwa Allah mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang Anda pikirkan dan doakan. Artinya Allah ada di atas semua peristiwa yang ada itu. Secara teologis saya ingin mengajak kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kita patut mengambilnya. Oleh karena kedaulatan Allah berpihak kepada orang-orang yang benar. Dan kita tidak salah untuk mengambil vaksin tersebut. Karena di atas semua peristiwa itu Allah berdaulat. Dan yang ketiga, tanggapan saya secara teologis terhadap gereja, terhadap message yang telah diviralkan, bahwa vaksin itu dikait-kaitkan dengan Wahyu pasal 13 ayat 8, yaitu microchip 666. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun itu beredar di sana, tetapi tanggapan saya secara teologis terhadap benda ini, tidak ada kaitannya vaksin itu dengan microchip 666. Kita harus bijaksana dan penuh hikmat untuk melihat penafsiran Wahyu pasal 13 ayat 8. Memang
beberapa para gereja yang memberikan pemahaman yang seperti ini, yaitu mereka mempunyai pendekatan-pendekatan yang berbeza. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan, marilah kita tidak mempropaganda berita-berita yang belum jelas dan pasti kita ketahui. Sehingga saya mengajak kepada kita untuk tidak perlu terlalu memberikan pendekatan yang salah. Dalam arti kata, mungkin pendekatan mereka dengan berbeza dengan Anda. Tetapi marilah kita berpikir yang positif. Ya. Kita menghargai keragaman yang ada. Kalau itu pendapat mereka, bukan berarti kita harus menyatakan pendapat kita yang paling benar. Tetapi dalam arti kata, menghargai keragaman, perbedaan pandangan tentang pemahaman mereka terhadap Wahyu pasal 13 ayat 8. Sehingga dengan respon yang seperti ini, kita boleh memahami. Jangan sampai Anda oleh karena diintimidasi pemahaman-pemahaman yang sebenarnya Anda sendiri tidak paham, tetapi Anda sudah terintimidasi dengan perkara itu sehingga Anda tidak mengambilnya. Saudara, mari kita penuh hikmat. Kita sebagai gereja Tuhan perlu bijaksana supaya ketika kita berhadapan terhadap perkara yang seperti ini, kalau Anda kurang arif tentang penafsiran, mari kita bertanya kepada gembala kita. Sehingga saudara-saudara, sebagai gembala jemaat, saya ingin mengajak kita untuk melihat posisi kita sebagai orang-orang yang sedang berada di tengah pandemik pada saat ini. Mari kita mempunyai hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah yang ada dengan positif dan tetap melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Apa jawaban Alkitab terhadap, apa perspektif Alkitab terhadap perkara-perkara yang sedang berlaku pada saat ini. Oleh yang sedemikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesiapapun di antara kita yang mendengarkan live streaming ini, saya berharap kepada kita, mari kita dengan penuh hikmat dan bijaksana untuk memahami bahwa inilah satu tanggapan yang sifatnya teologis untuk memilih yang patut apa yang kita pilih. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penggunaan vaksin sebagai suatu harapan adalah merupakan satu kerangka bagaimana kita boleh menerimanya. Kita patut mengambilnya untuk membawa ketahanan tubuh bagi Anda, saya, komuniti kita, dan masyarakat kita. Yang kedua, melalui vaksin yang ada, kita tetap berharap kepada kedaulatan Allah yang dapat mengatasi peristiwa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa. Di samping kita berdoa, kita meminta supaya Allah melakukan bagiannya. Tetapi Anda dan saya harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Termasuk mengambil vaksin COVID-19 ini. Oleh yang sedemikian, perkara ini menjadi satu perkara yang perlu menjadi landasan bagi kita sebagai orang percaya. Penggunaannya untuk sebuah harapan, bahwa harapan kita, harapan baru, bahwa kita akan bebas dari pandemi COVID-19. Tuhan memberkati kita, Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena saya sudah menyampaikan isi hatimu terhadap jemaat-Mu Tuhan. Hamba percaya apabila Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami dengan tubuh kami, kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Dan Tuhan akan menolong kami untuk tetap eksis mempermuliakan nama Tuhan meskipun pandemik masih belum berlalu.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau berkati mereka, bahkan pekerjaan mereka, bahkan perkara-perkara yang mungkin mereka tidak mampu suarakan oleh karena kondisi yang ada pada saat ini Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan hiburkan mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terpujilah Bapa di surga. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.